Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Ekonomi Syariah semester 6A akan mempresentasikan bab 12 Etika Bisnis. Kami kelompok 10 yang beranggotakan Farhan Lutfi, Radit Oldias, dan saya sendiri Ratu Putri Rosa Wijayanti. Definisi etika bisnis. Berdasarkan etimologi, etika bisnis berasal dari kata Yunani yaitu ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan yang membentuk karakter moral. Kemudian pengertiannya, studi tentang moralitas dalam tindakan dan keputusan bisnis, menentukan apa yang benar atau salah dalam konteks ekonomi adalah etika bisnis. Kemudian dalam etika terapan dan tujuan, yaitu analisis kritis norma moral dalam aktivitas ekonomi untuk menyeimbangkan pengejaran keuntungan dengan tanggung jawab sosial dan kepatuhan moral. Prinsip etika bisnis, yang pertama ada utilitarianisme, yang selanjutnya ada prinsip keadilan, selanjutnya ada prinsip hak. Utilitarianisme adalah tindakan dievaluasi berdasarkan manfaat dan biaya bagi masyarakat. Tujuan memaksimalkan kesejahteraan kolektif. Prinsip keadilan menjamin distribusi manfaat yang adil, hukuman yang wajar, dan kompensasi atas kesalahan. Kemudian ada prinsip hak, yaitu penghormatan terhadap hak hukum dan moral individu, termasuk hak kontraktual dan kebebasan dasar. Isu penting dalam etika bisnis. Yang pertama, isu sistematik, yaitu pertanyaan etis yang muncul dari struktur sosial, hukum, dan ekonomi tempat perusahaan beroperasi. Yang kedua, isu organisasi, etika pada kebijakan struktur, budaya organisasi, dan praktik operasional sehari-hari. Yang ketiga, isu individu dan teknologi, keputusan personal, integritas individu, serta tantangan baru akibat kemajuan teknologi dan globalisasi. Tanggung jawab sosial dan lingkungan. Yang pertama, CSR, kewajiban moral perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, program nyata, bukan sekedar citra. Yang kedua, integritas dan GCG, penerapan good corporate governance untuk mencegah fraud dan korupsi, transparansi dan akuntabilitas kunci. Yang ketiga, etika lingkungan, adopsi model bisnis ramah lingkungan demi keberlanjutan dan mitigasi risiko reputasi serta regulasi. Masalah pasar dan konsumen. Yang pertama, produk berbahaya dan penipuan. Produk tidak aman, klaim menyesatkan, atau kegagalan garansi yang merugikan konsumen. Yang kedua, ketidakseimbangan informasi. Penjual sering memiliki keunggulan informasi, memicu kegagalan pasar dan keputusan konsumen yang suboptimal. Yang ketiga, persaingan tidak sehat. Praktik monopoli atau kolusi yang merusak struktur pasar dan kesejahteraan konsumen. Teori perlindungan konsumen. Yang pertama, pandangan kontrak produsen wajib mematuhi kontrak, memberikan informasi yang jelas, dan melindungi konsumen dari paksaan. Yang kedua, kecakapan profesional. Produsen harus berhati-hati dalam proses desain dan produksi agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen. Ketiga, biaya sosial. Produsen bertanggung jawab memberikan kompensasi atas kerugian akibat produk cacat atau praktik berbahaya. Etika bisnis dalam perspektif syariah. Yang pertama, prinsip tauhid. Seluruh aktivitas bisnis dilakukan berdasarkan keimanan kepada Allah dan setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan. Yang kedua, sifat utama dalam bisnis etika bisnis syariah didasarkan pada sifat sidik atau jujur, amanah dapat dipercaya, al-adl atau keadilan, dan tanggung jawab sosial. Ketiga, larangan dalam bisnis. Dalam Islam dilarang melakukan praktik riba, ghurur atau ketidakjelasan, maisir atau judi, dan tadlis atau penipuan agar tercipta keadilan dalam transaksi. Kesimpulan presentasi dari materi yang kami sampaikan,
Dilihat dari pedoman moral, etika bisnis menyediakan standar untuk menjalankan usaha dengan benar, jujur, dan bertanggung jawab. Dilihat dari reputasi dan keberlanjutan, konsistensi etika membangun kepercayaan konsumen dan menjadi aset strategis untuk keberlangsungan usaha jangka panjang. Kemudian, dari kesejahteraan sosial dalam syariah, bisnis menurut perspektif Islam menyeimbangkan tujuan materi dan keberkahan, menekankan keadilan sosial, serta tanggung jawab kolektif. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.